Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Galan Junaidi Lapanganong dengan NIM A510125 20143. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Yusran untuk tugas wawancara tentang pendidikan sepanjang hayat. Jadi sudah bersama saya dengan Bapak siapa? Nama? Saneng Kirulana. Dengan Bapak Saneng Kirulana. Usia? Usia 70 tahun. 70 tahun. Pekerjaan? Pekerjaan berarti pekerjaan intani. Tani setidak kerja itu tidak bekerja tani. Pekerjaan sebelumnya? Tani. Di sebelum bertani? Sebelum bertani ada mengajar di Al-Khairat, tempat saya mengajar Al-Khairat, Bomba dengan Maluak. Oh, berarti sempat mengajar di Al-Khairat. Iya. Dari latar belakang pendidikannya Tete mana? SD itu Kosanawiyah. Iya. Ko SD tidak iya itu SD itu tidak iya DP tingkatan baru kemudian ke Sanawiyah. Sanawiyah tingkatannya SMP. Iya. Si Sanawiyah itu kalau dulu di situ mau alimin. Dulu itu ke tahun saya itu belum ada alia ini. Belum ada. Jadi orang-orang pada waktu itu semua tematan alimin semua dibuang ke Ternate, ke Bomba, ke Muluwagu, ke Bunta, apa semua seluruh. Dibuang masanya guru tua. Berarti alia ini sudah setara SMP sampai SMA? Atau ada lagi tingkatan SMA? Alia ini dulu belum ada istilah alia, nanti masuk tahun 66 baru masuk Al-Jufri di Ampana. Ustadz tua belum dia mau Buat sekolah ini. mau menganukan di alia itu, meningkatkan ke alia. Itu Ustadz tua itu masih mau alimin dia. Karena kalau semua teman-teman alimin dia buang semua ke desa-desa. Ya. Dia semua ke desa-desa. Saya pada waktu itu dibuang ke Bomba. Waktu di mana? Alia? Di apa? Ibtai? Di Mualimin. Wah, kalau berarti lulusnya itu hanya di situ saja? Iya, hanya di situ dulu itu. Ya. Belum ada istilah alia. Bukan istilah. Oke, pertanyaannya Tete. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi Bapak atau masyarakat? Kalau memang berbicara penting, memang pendidikan itu harus ada. Pendidikan umum maupun agama, kalau kita tidak punya pendidikan, kita tidak ada, tidak ditahu bagaimana itu peningkatan global, peningkatan manusia pada musim-musim akan datang. Kita tidak akan hari ini makin ke sana, ini pendidikan ini makin maju. Zamannya itu perkembangan zaman masih makin berbeda. Jadi kalau memang masalah pendidikan, kalau tidak pendidikan jangan. Ya, berarti sangat penting. Ini sangat penting. Menurut ilmu itu di dalam hadis, barang siapa tidak menuntut ilmu di masa kecilnya, ia akan merasakan kejahilan sepanjang hidupnya. Maupun ilmu agama maupun ilmu apa semua, kalau dia tidak sekolah, dia akan rasakan kejahilan sepanjangnya. Apa itu kejahilan? Macam di kampung ada orang pesta, orang tidak hiraukan karena tidak punya ilmu. Ya. Kalau tapi ada orang pesta, dia sana bagus, kasih pengerahan bagus, menikah orang hebat, dia menikah orang. Nah itu
Itu semuanya kita kalau kita tidak punya ilmu ke sana tidak bisa kita menikah orang bagaimana. Saya ini masalah ini, saya punya apa, saya punya keluh anu di ini masalah menikah orang itu juga tidak bisa hanya menikah orang orang tua bilang menikah begitu saja, Ya. harus nikah batin dulu, Ada ilmunya. ada ilmunya. Nah itu ilmunya itu harus nikah batin dulu baru nikah dahir. Oh, Kalau nikah dahir itu nikah biasa ini macam sekarang ini, tapi harus dinikah batin dulu orang. berarti orang yang berilmu ini atau orang yang berpendidikan akan dianggap Iya. ya. Ini di Palu ini itu malam-malam ada pesta semaningsi itu. Iya. Karena kita biar bagaimanapun itu orang baru kenal saya di masjid satu kali. Kenapa saya baca khutbah nikah? Kan disuruh orang tiada yang bawaan. Ada yang tahu. Oh saya pak, saya hafal. Sama iya dia bilang silakan, dia bilang Pak Imam, dia tahu. Nah, jadi saya hafal begitu panjang itu khutbah nikah. Berarti karena ilmu ini orang dipandang, Iya. dan juga orang dihargai. Dihargai. Iya. Ya, pandang dan dihargai. Oke, berarti pertanyaan kedua. Apakah Bapak pernah ikut pendidikan yang khusus selama hidupnya Tete? Pendidikan itu maksudnya Kayak pendidikan yang di luar, kayak apa nih, di luar dari jalur pemerintah begitu. Jadi pendidikan khusus, kayak kursus mengemudi atau kursus apapun itu, kayak kursusnya ada memang pendidikan khususnya, pernah mengikuti itu? pendidikan apa itu bagaimana ya? Dia semacam begini, pendidikan di luar. Oh iya, umpamanya kita orang apa namanya belayar, Ya, orang 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 percayakan kamu lihat kamu di begitu. oh berarti ya, Begitu. iya ya kayak begitu. Iya. Berarti pernah Iya pernah Belajar. kalau begitu pernah. belajar bawa kapal begitu. Iya belajar. Kalau masa dulu itu kan belum ada kapal, Iya. baru motor, baru ini motor biasa macam Ampana dengan Molowago itu hanya motor kemarin biasa saja. Nah, itu biasa pegang kaki biasa. Oke, selanjutnya bagaimana dengan manfaat yang Bapak rasa dengan pendidikan yang dibilang tadi, dari pendidikan yang dialami Bapak waktu selama sekolah dengan pendidikan yang bawa kapal tadi ini, yang manfaat bagi Bapak apa yang dirasakan di kehidupannya Bapak? Oh, berarti yang dirasakan kita dihargai orang Itu karena kita punya pendidikan, ya. pendidikan agama dan pendidikan juga ini hari-hari. Ya, itu dia berarti. Jadi selanjutnya itu kayak ini pas mau sehubungan terus ke pertanyaannya ini, di bagaimana pendidikan sepanjang hayat yang Bapak terapkan dalam kehidupan Bapak sehari-hari, apa yang Bapak rasakan? Oh saya berarti itu saya akan menyampaikan karena saya seorang pemimpin hari ini, saya menyampaikan masalah agama, Ya. masalah menjalankan agama dengan gitu. Tiada. Jadi selama pendidikan yang Bapak dapat itu toh, Iya. itu yang Bapak terapkan. Saya itu yang terapkan, itu yang saya terapkan untuk menyuruh kepada Agama. anak-anak itu harus beribadah. Oh ya. Berarti dengan latar belakangnya pendidikan Iya, yang dengan Bapak rasa toh, belakangnya. berarti itu yang Bapak terapkan Iya, itu yang tentang saya agama. terapkan. Iya. Ya. Oke, selanjutnya apa tantangan terbesar yang Bapak rasa selama menjalani pendidikan? Tantangannya. Kan memang kalau tantangannya ini barang buat barang yang jahat dan barang yang baik ini banyak tantangan, ada tantangannya, banyak tantangannya. Karena masyarakat itu sebagian kita menyampaikan yang baik
dorang anggap lain, dorang anggap berketerang menyampaikan hanya apalagi dunia sekarang ini, ya terang posisi orang bilang sudah paling tahu. sudah paling tahu. Nah, itu sudah lawan-lawan dia bilang ulama besar. Berarti menganggap kalau apa yang kita sampaikan itu sudah terlalu bagaimana, padahal dengan pendidikan itu sendiri yang kita rasakan. Iya, kita rasakan. Berarti tantangannya itu perkataan-perkataannya orang yang tidak tahu menahu tentang latar Karena belakang. orang yang tidak punya pendidikan begitu punya tanggapan. Iya, betul. Nah, itu yang dikatakan orang-orang yang begitu, orang-orang yang jahil. Ya. Kembali tadi ke Kejaran julhun tali jahli tulah hayati. Sepanjang hidupnya dia akan merasakan kejahilan. Karena itu dia tidak punya pendidikan. Ya. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi kalau hari ini kita orang tidak bisa terlalu keras di dalam, harus merayu orang. Ya. Mari kita Mengajak pelan-pelan. mengajak dengan pelan-pelan. Kalau kita mengajak dengan aturan-aturan agama, memang hari ini banyak tanggapan yang negatif. Ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya apa harapannya Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia ini? Harapannya Bapak tentang Harapannya pendidikan kalau Indonesia. memang kita punya regenerasi itu, dia sudah berpendidikan, dia punya pendidikan langsung, jelas dia sudah punya moral yang bagus, jelas dia punya pendidikan yang bagus, dia sudah orang yang sudah berkualitas. Ya. Begitu. Kalau dia semua jadi pegawai negeri, kan pegawai kan dia sudah orang yang sudah Hargai. Berarti bagi harapannya Tete ini untuk pendidikan anak-anak generasi sekarang agar di masa depan nanti bisa untuk bisa untuk lebih meluaskan lagi tentang pendidikan ini. Iya. Agar bisa dihargai orang lain. Bisa dari orang lain. Ya. Nah, itu jadi itu yang mau regenerasi itu harus banyak dialog dengan orang-orang tua. Begitu. Bagaimana Mencari pembelajaran di luar sama orang tua. Ya. Oke, yang terakhir ini bagaimana pesannya Bapak untuk saya sebagai generasi sekarang dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat ini? Bekalnya saya untuk di masa depan nanti dalam pendidikan yang saya rasa sekarang ini. Satu, yang pertama, kamu himbau kamu punya murid atau kamu punya kawan-kawan, Ya. sesama kamu himbau, mari kita orang biar cuma maghrib ya, yang pertama Tetap menjaga sholat, tetap mengedepankan pendidikan agama. karena itu semua apa itu yang direncanakan, kalau itu yang kan kita berhasil. Tapi kalau tidak ke situ, kecuali memang orang bukan orang-orang Islam, Ya. itu karena dia tidak punya keyakinan di situ. Ya. Berarti pendidikan agama ini harus dinomorsatukan. Iyo itu dinomorsatukan. Harus. Karena itu yang menopang kita, itu yang jadi kita punya hidayah. Ilmu yang kekal, Bang. Hidayah ini bukan hanya satu macam. Ya. Barangkali dia akan menjadi seorang profesor, tidak. Hidayah ini orang menjadi orang baik. Itu memang sangat penting pendidikan agama. Sangat penting. Apa yang bisa mau orang itu saja ya. Mari kita orang lebih berjumat itu saja. Itu orang yang tidak mau
yang penting anak itu, yang penting anak so anu begitu, Ya, tidak ada persoalan. mengajak. Mengajak. Berarti sebesar-besarnya ilmu yang orang dapat harus orang lebih besarkan lagi tentang ilmu agama ini. Ilmu agama, bagaimanapun ilmu yang diterapkan, kalau tanpa ilmu agama sulit. Ya. Berarti hanya itu yang bisa disampaikan. Iya. Oke. Jadi kesimpulan dari wawancara ini tentang bagaimana ilmu pendidikan itu sangat berharga untuk kita, dimana ilmu itu akan menjadi harta yang paling kekal di masa hidupnya kita. Iya. Dan yang paling utama dari kesimpulannya wawancara ini bahwa dalam pendidikan atau ilmu apapun itu kita tidak boleh mengkeduakan tentang ilmu agama, begitu ya? Iya. Sangat penting itu. Sangat penting. Itu agama kita harus kita awal kan Nomor satu kan. nomor satu kan. Eh, Tanpa begitu Oke, baik. Sekian dari wawancara saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.